Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan mempresentasikan tentang humidifikasi dan dehumidifikasi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Anhar, Azaria Hikmah Fajrianti, Ratu Aksohas, Rizky Ayu Nabila, dan Trimawarni. Adapun tujuan-tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, proses humidifikasi tanpa pemanasan. Yang kedua itu proses humidifikasi dengan pemanasan. Yang ketiga, proses dehumidifikasi tanpa pemanasan. Yang keempat, proses dehumidifikasi dengan pemanasan. Adapun subjudul dari praktikum ini terdiri dari 6 subjudul. Yang pertama yaitu perbedaan humidifikasi dan dehumidifikasi. Yang kedua itu perbedaan proses dengan pemanasan dan tanpa pemanasan dari proses humidifikasi dan dehumidifikasi. Yang ketiga itu isian kolom humidifikasi dan dehumidifikasi atau yang biasa disebut sebagai packing. Yang keempat itu tentang contoh-contoh humidifikasi dan dehumidifikasi di industri dan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu peralatan proses humidifikasi dan dehumidifikasi serta diagram psikometrik. Diagram psikometrik ini diagram yang digunakan pada proses humidifikasi dan dehumidifikasi. Yang keenam yaitu prosedur proses humidifikasi dan dehumidifikasi. Perbedaan humidifikasi dan dehumidifikasi. Proses humidifikasi merupakan suatu proses yang dapat menambah kadar air dalam gas. Dalam prosesnya ada dua cara, yaitu dengan pemanasan dan tanpa pemanasan. Arah aliran kedua proses tersebut berbeda tergantung bagaimana kita dapat mengatur buka tutupnya valve. Sedangkan untuk proses dehumidifikasi yang merupakan proses pengurangan kadar air dalam gas, sama dengan proses humidifikasi, mempunyai dua cara proses, yaitu dengan pemanasan dan tanpa pemanasan. Kesemuanya itu tergantung cara mengatur valve yang ada. Pada proses ini, gas yang dilewatkan pada sebuah kolom yang di dalamnya terdapat zat penyerap atau absorben dan juga dengan memperbesar tekanan. Jadi secara singkatnya, humidifikasi yaitu proses pelembapan, sedangkan dehumidifikasi merupakan sebaliknya. Selanjutnya yaitu perbedaan humidifikasi dengan pemanasan dan tanpa pemanasan. Kelembapan relatif udara berbanding terbalik dengan perubahan suhu udara, yaitu bila udara dingin maka kelembapan itu meningkat dan bila udara panas maka kelembapan akan menurun. Pengaruh pemanasan yang dalam hal ini bisa menggunakan heater terhadap kelembapan udara bertujuan untuk mengurangi kadar air dari udara sehingga udara menjadi tidak jenuh oleh air dan dapat melakukan penyerapan air yang lebih besar lagi. Hal ini berlaku pada humidifikasi maupun dehumidifikasi. Kemudian fraksi mol uap air. Fraksi mol uap air dalam udara masuk tanpa pemanasan lebih besar dibandingkan dengan pemanasan. Sedangkan fraksi mol uap air pada udara keluar tanpa pemanasan lebih kecil dibandingkan dengan pemanasan. Hal ini disebabkan karena setelah pemanasan, udara masuk mengalami kenaikan suhu dan bercampur dengan air panas, sehingga air menguap dan keluar kembali bersama udara. Oleh karena itu, fraksi mol uap dalam udara masuk itu akan semakin besar. Yang kedua, volume lembab. Volume lembab dengan pemanasan lebih besar daripada tanpa pemanasan, yang berarti kandungan uap airnya itu lebih banyak tanpa pemanasan dibandingkan tanpa pemanasan. Hal tersebut terjadi dikarenakan udara dengan temperatur yang lebih tinggi itu jauh lebih banyak menyerap uap air pada saat kontak di dalam kolom.
Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri dari Saudara Anhar, yaitu perbedaan humidifikasi dengan pemanasan dan tanpa pemanasan. Yang ketiga ini laju alir massa yang diserap oleh udara. Nah, di sini laju alir massa air yang berpindah ke dalam udara menunjukkan bahwa pada proses tersebut pemanasan laju alir massa yang diserap oleh udara lebih besar dibandingkan dengan tanpa pemanasan. Diakibatkan karena temperatur udara yang lebih tinggi menyebabkan tekanan yang didapatkan akan semakin besar, sehingga laju alir massa yang diserap akan semakin cepat akibat tekanan yang dihasilkan tadi. Selanjutnya, kolom pemisah. Tipe kolom pemisah di sini secara umum ada dua tipe, yaitu dapat dipilih dengan satu, tray atau plate tower, yang kedua, pack tower. Tray tower atau plate tower adalah kolom pemisah berupa silinder tegak, di mana bagian dalam dari kolom berisi sejumlah tray atau plate yang disusun pada jarak tertentu, yang di sepanjang kolom. Umumnya, cairan ini dimasukkan dari puncak kolom dan dalam perjalanan, cairan akan mengalir dari tray yang satu ke tray yang lain, yang ada di bawahnya. Selama proses berlangsung, di setiap tray akan terjadi kontak fasa antar fasa cairan dengan fasa uap yang dimasukkan dari dasar kolom. Secara keseluruhan, kontak antara fasa dalam tray tower dapat dipandang sebagai aliran lawan arah atau counter current, meskipun arus yang sebenarnya terjadi arus silang, yaitu cross flow. Kecepatan aliran uap atau gas juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pemisahan. Jika kecepatan gas terlalu rendah, maka gelembung gas akan mengembang, sehingga luas permukaan bidang kontak tiap satuan volume menjadi kecil, sehingga menurunkan efisiensi pemisahan. Justru sebaliknya, gas dengan kecepatan tinggi cenderung akan terdispersi lebih sempurna, sehingga efisiensinya akan meningkat. Namun, aliran gas dengan kecepatan tertentu akan membawa percikan cairan masuk ke dalam tray yang ada di atasnya. Peristiwa ini disebut dengan liquid entertainment. Jika entertainment terjadi berlebihan, akan mengakibat flooding. Di sini menyebabkan efisiensi pemisahan akan menurun. Pemilihan tray tower umumnya digunakan untuk proses distilasi, absorpsi, dan atau desorpsi. Di sini sebagai alat pemisah tray dipilih jika 1. Diameter kolom lebih dari 3 feet. 2. Campuran yang akan dipisahkan yaitu tidak korosif, tidak mudah membentuk buih, terdapat suspensi padatan. Ketiga, dinginkan hasil samping pada berbagai komposisi. 4. Proses pemisahan disertai dengan reaksi kimia. Yang terakhir, kolom dioperasikan pada tekanan vakum dengan stiffener di setiap tray. Selanjutnya itu pack tower. Pack tower adalah kolom pemisah berupa silinder tegak yang di dalamnya berisi sejumlah kumpulan packing atau isian yang digunakan sebagai alat kontak fase gas cair atau cair-cair. Pack tower banyak digunakan sebagai alat pemisah suatu campuran yang mendasarkan pada operasi difusi, yang melibatkan kontak antara fase gas dengan fase cair, distilasi absorpsi dan desorpsi, atau juga fase cair dengan fase cair, yang disebut juga ekstraksi. Pemilihan pack tower di sini terdapat 3 jenis pemilihan, yaitu untuk diameter kolom kurang dari 3 feet, pack tower lebih dipilih. Dan kedua, kolom yang harus dioperasikan pada tekanan vakum. Terakhir, campuran yang akan dipisahkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak bersifat korosif, cenderung membentuk buih, tidak mengandung suspensi padatan. 4. Tidak diinginkan hasil samping. Kelima, selanjutnya adalah packing. Packing di sini merupakan bahan isian yang digunakan sebagai alat kontak antar fasa dalam kolom pemisah. Tujuan utama packing ini untuk menyediakan luas kontak yang besar antara kedua fase. Sebagai alat kontak antar fasa, packing memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Tempat berlangsungnya proses perpindahan. Yang kedua, tempat terbentuknya keseimbangan. Yang ketiga, alat pemisah 2 fasa seimbang. Packing dapat disusun secara acak maupun secara teratur.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan tray tower dan pack tower. Nah, di sini ada 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu alat kontak. Untuk tray tower, aspek alat kontak ini berupa tray atau plate. Pada pack tower, alat kontaknya berupa packing atau bahan isian. Selanjutnya, untuk aspek arah aliran kontak fase, untuk tray tower, dia menggunakan arus silang, sedangkan pada pack tower itu menggunakan arus lawan arah. Yang ketiga yaitu aspek terjadinya perpindahan. Pada tray tower, terjadinya perpindahan itu pada setiap tray sepanjang kolom, sedangkan pada pack tower itu terjadinya perpindahan setiap titik di setiap permukaan bidang basah dari packing. Dan yang terakhir, aspek kemungkinan terwujudnya keseimbangan. Pada tray tower, itu pada setiap tray sepanjang kolom. Sedangkan pada pack tower, itu pada kolom packing setinggi HETP. Selanjutnya yaitu material packing. Ada 4, yang pertama yaitu plastik, biasanya polipropilen. Tidak mahal dan memiliki kekuatan yang cukup, tetapi memiliki kemampuan basa yang buruk, terutama pada tingkat cairan yang rendah. Yang kedua yaitu keramik. Keramik berguna untuk menahan korosi pada suhu tinggi, di mana plastik mungkin tidak cocok. Kemasan keramik juga memiliki keterbasahan yang baik, tetapi kekuatannya lebih rendah daripada kemasan logam. Yang ketiga yaitu karbon. Itu berguna untuk menahan korosi, tetapi kekuatannya lebih rendah dari kemasan keramik dan logam. Dan yang keempat yaitu metal atau besi. Biasanya lebih disukai karena kekuatan superior dan keterbasahan yang baik. Kemudian mekanisme pemisahan pada humidifikasi. Mekanismenya itu seperti yang pertama yaitu air hangat masuk menara, menuruni bahan isian atau packing, kemudian berlawanan arah, kemudian keluar pada bagian bawah. Bahan isian kolom pada praktikum humidifikasi ini biasanya terbuat dari kayu atau plastik atau unggun isian. Air didistribusikan dalam bak, dibuat melimpah sehingga mengalir seperti air terjun atau dikontakkan dalam bahan isian untuk menghasilkan permukaan kontak yang besar. Udara mengalir dari bawah ke atas karena sifat mengapungnya atau dialirnya menggunakan fan. Air tidak dapat didinginkan sampai di bawah suhu bola basah udara. Bisa dilihat di sini merupakan chart psikometrik. Nah, untuk membacanya, psikometrik terdiri dari 7 variabel atau sifat-sifat udara yang dipetakan pada diagram pada tekanan udara standar. Variabelnya itu seperti TDB, TWB, TDP, omega, RH, U, dan H. Dibutuhkan masukan atau data 2 variabel untuk mencari variabel lainnya. Di pertemuan antara kedua garis variabel yang diketahui menghasilkan suatu titik yang disebut dengan titik kondisi. Nah, untuk mempermudah pembacaan psikometrik chart, diurutkan cara membaca masing-masing garis variabel psikometrik yang terdapat pada diagram. Adapun 7 variabel yang terdapat pada psikometrik chart, yang pertama yaitu garis kedudukan temperatur bola kering atau disebut TDB. Yang kedua, garis kedudukan temperatur bola basah atau TWB. Yang ketiga, garis kedudukan rasio kelembapan atau omega, garis pengembunan atau TDP, kurva kelembapan relatif atau RH, garis kedudukan volume spesifik atau U, dan yang terakhir yaitu garis kedudukan entalpi spesifik atau H. Berikut besaran pada psikometrik chart. Pada garis berwarna merah ini merupakan temperatur bola kering. Untuk garis berwarna hijau ini merupakan kelembapan rasio. Pada garis berwarna biru tua ini merupakan kelembapan spesifik.
Untuk garis berwarna biru muda ini yaitu temperatur bola basah. Sedangkan untuk garis berwarna oranye ini merupakan spesifik volume. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Oke, kalau tadi rekan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membaca psychometric chart, maka selanjutnya saya akan mencoba mempresentasikan implementasi dari psychometric chart ini. Nah, ini ada satu contoh soal. Yang pertama, udara ruang memiliki temperatur 25 derajat Celcius dan 50% RH. Tentukan kelembapan spesifiknya, temperatur bola basahnya, temperatur titik embunnya, dan entalpi atau H. Nah, bisa kita lihat pada slide di sini, di mana temperatur bola kering itu ditunjukkan pada garis yang di sini. Kalau temperatur bola basahnya di sebelah sini, kalau kelembapan spesifiknya di sini, kalau kelembapan relatifnya yang di sini, dan entalpinya yang di sini. Nah, tadi kan diketahui temperatur bola keringnya itu 25 derajat Celcius. Nah, berarti kita lihatnya di garis yang di sini, lalu tarik garis ke sini. Terus tadi diketahui juga 50% kelembapan relatifnya. Nah, di sini kan 50%. Nah, jadi tarik garis di sini. Kalau tarik garis sebelah kanan itu kelembapan spesifik. Kalau tarik garis ke sebelah kiri ini temperatur bola basah. Nah, tarik garisnya lagi ke sini. Inilah nilai entalpinya. Lalu untuk soal selanjutnya itu ada temperatur tabung kering udara ruangan senilai 35 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius untuk tabung basahnya. Tentukan kelembapan relatifnya, spesifik, temperatur embun, dan entalpinya. Nah, sama seperti yang tadi, cara mencarinya, di mana yang pertama itu ada temperatur tabung keringnya senilai 35 derajat Celcius. Nah, di sini temperaturnya kita tarik garis ke atas, lalu temperatur bola basahnya itu 20 derajat Celcius. 27 derajat Celcius, maaf. Nah, lalu di sini bisa kita dapatkan nilai kelembapan spesifiknya, kelembapan relatifnya, dan entalpinya. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum humidifikasi dan dehumidifikasi ini. Alat yang digunakan itu pertama seperangkat alat humidifikasi dan dehumidifikasi, kedua kompresor, ketiga pompa, keempat termometer untuk mengukur temperatur bola kering dan bola basah, yang kelima psychometric chart, dan yang terakhir itu ada stopwatch. Sedangkan bahan yang digunakan ada air dan udara tekan. Nah, untuk prosedur humidifikasi dengan pemanasan, yang pertama mengatur posisi katupnya terlebih dahulu, yaitu di mana katup V1, V3, dan V6 itu ditutup, lalu untuk katup V2, V4, dan V5 itu kita buka. Nah, lalu yang keempat mengatur katup utama hingga DP orifice-nya 20 MBAR. Lalu mengatur pemanasan dengan mengubah mode on pada heater. Lalu kita bisa mengambil data pertama. Lalu menekan tombol P1 on, lalu mengatur sirkulasi air mulai dari 60 liter per menit. Lalu kita bisa mengambil datanya setiap 15 menit sekali. Dan terakhir itu kita bisa mengatur laju alirnya dengan variasi yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan kembali ke rekan saya yang berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya yaitu prosedur humidifikasi dengan pemanasan. Di sini yang pertama, kita mengatur posisi katup, di mana yang ditutup yaitu katup V1, V3, dan V6. Kemudian membuka katup V2, V4, dan V5. Kemudian mengatur katup utama hingga DP orifice menjadi 20 MBAR. Dan kemudian mengatur pemanasan dengan mengubah mode on pada heater. Lalu kita mengambil data di mana laju alir 0 saat setelah 10 menit. Kemudian menekan tombol P1
dalam keadaan on, kemudian mengatur sirkulasi air mulai dari 60 liter per menit. Setelah itu kita mengambil data setiap 15 menit, lalu mengatur laju alir dengan variasi yang diinginkan. Kemudian prosedur humidifikasi tanpa pemanasan. Yang pertama yaitu switch utama yang berwarna merah di kontrol panel diputar searah jarum jam ke posisi on. Kemudian switch kontrol hitam diputar ke posisi on. Kemudian katup diatur sebagai berikut, di mana V1, V2, V1-nya dibuka, V2-nya ditutup, V3-nya ditutup, V4 dibuka, V5 dan V6 ditutup. Kemudian untuk selanjutnya tombol P2 atau kompresor ditekan on. Pada katup utama diatur sehingga didapat perbedaan tekanan 20 MBAR. Kemudian dilakukan penghidupan pada tombol P1 yaitu centrifugal pump. Kemudian temperatur udara diset pada temperatur 40 derajat Celcius. Laju alir dinaikkan dari 0, 60, 80, 100, dan 120 liter per jam. Pengambilan data dapat dilakukan, lalu diulangi percobaan seperti di atas dengan perbedaan tekanan 40 MBAR. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur dehumidifikasi tanpa pemanasan. Yang pertama yaitu dehumidifikasi tanpa pemanasan aliran bawah. Yang pertama yaitu mengatur katup-katup seperti berikut. V1, V3, dan V5 itu tertutup. Kemudian V2, V4, dan V6 itu katupnya terbuka. Kemudian menekan tombol P2 pada kompresor yang untuk kompresor dalam posisi on. Mengatur katup utama V9 sehingga perbedaan tekanan orifice menjadi 40 MBAR. Mengambil data pertama setelah 10 menit, mengubah perbedaan tekanan orifice menjadi 20 MBAR. Kemudian mengambil data yang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu dehumidifikasi tanpa pemanasan dengan aliran atas. Yang pertama yaitu mengatur aliran katup-katup seperti V1, V3, dan V5 itu dalam keadaan tertutup. Yang kemudian V2, V4, dan V6 dalam keadaan terbuka. Kemudian menekan tombol P2 yaitu kompresor dalam posisi on. Yang ketiga yaitu mengatur katup utama V9 sehingga perbedaan tekanan orifice menjadi 40 MBAR. Mengambil data pertama setelah 10 menit, kemudian mengubah DP orifice menjadi 60 MBAR, kemudian terakhir mengambil data yang diperlukan. Implementasi penggunaan humidifikasi dan humidifikasi. Ini dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu pemakaian AC dan pengeringan gas menggunakan proses humidifikasi dan dehumidifikasi. Sebagai contoh, kandungan uap air harus dihilangkan dari gas klor basah, sehingga gas ini biasa digunakan pada peralatan baja yang bertujuan untuk menghindari korosi. Demikian juga pada proses pembuatan asam sulfat. Gas yang digunakan dikeringkan sebelum masuk ke konvertor bertekanan, yaitu dengan jalan melewati pada bahan yang menyerap air atau dehydrating agent seperti silika gel, asam sulfat pekat, dan lain-lain. Kemudian ada contoh proses humidifikasi adalah pada menara pendingin. Air panas dialirkan berlawanan arah dengan media pendingin yaitu udara. Kesimpulan, proses humidifikasi adalah suatu proses yang dapat menambah kadar air dalam gas. Dalam prosesnya tersebut ada dua cara yaitu dengan pemanasan dan tanpa pemanasan. Sedangkan untuk proses dehumidifikasi adalah suatu proses pengurangan kadar air dalam gas sama dengan proses humidifikasi dalam prosesnya. Hal ini tersebut ada dua cara proses, yaitu dengan pemanasan dan tanpa pemanasan. Kesemua proses itu tergantung cara pengaturan valve yang ada, dan tergantung bagaimana kita dapat mengatur buka tutupnya valve karena arah aliran kedua proses tersebut berbeda. Adapun 4 tahap proses yang dilakukan yaitu, yang pertama, humidifikasi dengan pemanasan, yang kedua, humidifikasi tanpa pemanasan, yang ketiga, dehumidifikasi dengan pemanasan, dan keempat, dehumidifikasi tanpa pemanasan. Pengaruh pemanasan atau heater terhadap kelembapan udara bertujuan untuk mengurangi kadar air dari udara, sehingga udara menjadi tidak jenuh oleh air dan dapat melakukan penyerapan air yang lebih besar lagi. Pada humidifikasi, terdapat packing yang merupakan bahan isian yang digunakan sebagai kontak antar fasa dalam kolom pemisah. Tujuan utama packing ini adalah untuk menyediakan luas kontak yang besar antara kedua fase. Kemudian terakhir, contoh dari penggunaan humidifikasi dan dehumidifikasi adalah penggunaan AC dan proses pembuatan asam sulfat.
serta menara pendingin. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah dalam perbuatan maupun perkataan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.